الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada saudara Sabata yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga kita sebagai pendengar mendapatkan pahala apa yang telah dibacakan oleh saudara Sabata, terutama saudara Sabata sendiri. Insya Allah pada hari ini kita akan mengkaji mengenai manajemen dan kepemimpinan Islami di era FUKA yang insya Allah akan disampaikan oleh narasumber kita dari Profesor Dr. Yasserli dari dosen FTITB yang akan dipandu oleh moderator kita Bapak Dr. Taufikur Rahman selaku Ketua DKM Aljabar ITB Jatinangor. Nah, untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada Pak Taufik selaku moderator. Ya, terima kasih Tur Jais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah dan juta-juta nikmat yang lainnya yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada keluarga kita, kepada kaum muslimin dan umat dimanapun mereka berada, bahkan juga kepada seluruh nikmat yang diberikan pada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang salah kita dalam beberapa hari lagi akan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dalam rangka untuk kita mengkaji kembali sirah Nabawiyah dan memberikan kepada kita penguatannya di jalan sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang telah memberikan kepada kita satu panduan dalam kehidupan ini untuk beribadah dengan sebaik-baiknya secara maksimal Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Muhammad kita insya Allah akan bergabungnya Prof. Yasili insya Allah yang akan berbicara nanti tentang manajemen dan kepemimpinan Islam ya di era FUKA ya. Era FUKA itu istilah yang populer ya akhir-akhir ini ya, vulnerability, uncertainty, complexity dan ambiguity ya, yang menunjukkan satu kondisi yang saat ini yang penuh dengan dinamika ya, penuh dengan perubahan-perubahan ya, yang jalan ya setiap establishment begitu ya, dengan berbagai macam perubahan yang bisa jadi berlangsung dengan cepat tiba-tiba.
dan juga derajat ketidakpastian ya, uncertainty itu yang cukup akan terjadi hari gitu ya. Ada yang bisa, complexity permasalahannya juga kompleks dan juga ambiguity, mana mungkin satu permasalahan itu bisa dalam berbagai perspektif atau dalam berbagai sudut pandang ya. Alhamdulillah sudah bergabung dengan kita Prof. Yasili. Assalamualaikum Pak Yasili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini Jazakallah khairan Prof. Yasili yang telah bergabung dengan kita untuk bisa sharing ya, ilmu dan pengalamannya begitu ya, dalam tentang masalah manajemen dan kepemimpinan. Dia ini guru besar dari Fakultas Teknik Industri TI, bidang khususnya ergonomi. Ya, kalau kita punya kursi di rumah gitu kan, kursi yang ergonomis inginnya gitu, yang enak untuk kita duduk, yang tidak mengganggu kesehatan belakang dan sebagainya. Itu salah satu contoh aja penggunaan ekonomi yang saya paham gitu, mungkin saya jelaskan lebih jauh lagi. Jadi mengapa kita perlu bicara tentang manajemen dan kepemimpinan ya di era buka ini ya, tadi berbagai perubahan yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri ya, apalagi kita berada dalam tahun-tahun menjelang 2024 ya, pemilihan umum, banyak sekali mungkin perubahan-perubahan yang itu bisa jadi hari ke hari gitu ya, hitungannya nanti udah menjelang dari 24 jam ke jam, menit gitu ya. Perubahannya cepat sekali. Nah baik, demikian juga di skala internasional ya, berbagai peristiwa yang terjadi ya. Yang terakhir mungkin ya perang Rusia dan Ukraina yang sampai sekarang selesai, dan itu menimbulkan dampak ekonomi ya, karena terkait dengan masalah energi, terkait dengan masalah pangan ya. Kita tahu misalnya Ukraina itu mengekspor ya, terigu gitu ke Indonesia gitu. Jadi kalau perangnya berkepanjangan ini dikhawatirkan impor untuk mie instan itu akan terganggu. Dan banyak lagi lah masalah, termasuk tentang masalah harga minyak ya, BBM ya. Walaupun ini katanya sih di tingkat internasional turun, tapi di kita malah naik ya. Nah itu mungkin ada faktor-faktor kompleksitas yang lain yang tidak sesederhana yang kita bayangkan. Baik Bapak Ibu sekalian, insyaallah selama 1,5 jam ini sampai jam 9 nanti kita akan mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh Prof. Yasili, dan setelah itu kita akan berdiskusi ya, paling maksimal mungkin sekitar 9:30 mudah-mudahan ya. Jadi sediakan kopi, sediakan camilan gitu untuk bisa jangan sampai ngantuk gitu. Tapi silakan Pak Yasili untuk menyampaikan materinya. 1,5 jam mah kelamaan ya Pak Taufik ya, sejam aja ya. Ya, itu aja. Yang penting kita bisa diskusi ya, insya Allah. Baik, Bapak dan Ibu ya, yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali, alhamdulillah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya diberikan kesempatan silaturahmi dengan Bapak dan Ibu semua. Alhamdulillah ya, ini salah satu program yang saya lihat sangat konsisten ya. Barakallah pada Pak Taufik dan panitia. Semoga ini menjadi suatu ajang silaturahmi kita rutin, walaupun saya sering tidak hadirnya ya, banyak tidak hadirnya ya. Insya Allah akan semakin semakin banyak yang kemudian bisa terfasilitasi, tersilaturahmi, dan memang ini menjadi challenge ya, karena topik-topik kajian memang sudah sangat banyak di YouTube gitu ya, atau di lingkungan kita.
Nah, saya ketika mendapatkan topik ini memang agak susah ini, gitu ya, agak susah kalau disuruh bicara tentang teknik industri, ergonomi, human factors itu rasanya ya hayo gitu ya, sehari 2 hari juga bisa gitu ya. Tapi kalau ini ambil topiknya ada kata-kata manajemen dan kepemimpinan Islami, nah ini ya, harus buka referensi, harus banyak ya, nyari-nyari, yang bertanya dan seterusnya. Semoga ini insya Allah bisa sebagai sedikit ya, saya coba sambungkan dengan apa yang banyak saya bahas, diskusikan, yang jadi materi konsultansi di industri, materi-materi pelatihan di berbagai tempat. Semoga tidak cocok logi ya, kalau cocok logi kan mencocok-cocokkan gitu. Dan semoga ini sekali lagi insya Allah mungkin sebagai pengantar ya, kalau saya sebut, kita bisa saling menambahkan insya Allah. Kemudian salawat dan salam kepada kedua kita, kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti sunnah-sunnah yang beliau lakukan, dan kita mendapatkan syafaat dari beliau nanti di hari akhir. Amin ya Allah. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, jadi tadi sudah ada disclaimer ya. Ini tentu topik yang sangat-sangat menarik dan juga topik yang sangat besar ya. Tentu malam ini saya akan mencoba membawa sifatnya pengantar. Takut juga saya kalau dibilang pengantar nanti ditagih sesi 2, sesi 3, sesi 4 agak repot begitu ya. Ya inilah yang kemudian sekilas begitu ya terkait dengan manajemen kepemimpinan Islami ya, insyaallah. Bapak dan Ibu rahimakumullah, saya mau mulai kalau ketika berbicara tentang pemimpin ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ya. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Jadi konteks ini sebenarnya sangat relevan di mana saja, tidak hanya ketika kita berbicara ini adalah untuk pimpinan institusi, pimpinan perusahaan, pimpinan organisasi, tapi secara konten nanti apa yang coba saya sampaikan itu sangat relevan ya untuk kita, apapun posisi kita dan dimanapun kita insya Allah gitu ya. Ini Pak ada saya slide ya, saya coba search cari bahan-bahan yang ada di komputer. Dulu waktu di Amerika kita pernah membuat muktamar ya, kemudian pembicaranya adalah salah seorang scholar yang ada di Amerika waktu itu, gitu ya, saya namanya lupa gitu ya. Saya coba summary-kan, mungkin inilah kira-kira gitu ya, masing-masing ada dalilnya, sekian banyak karakter kepemimpinan dalam Islam gitu ya. Ini tentu kalau kita lihat sangat banyak gitu ya, sangat banyak. Apakah itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ataupun kemudian yang diisyaratkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, poin-poin dalam Al-Quran, bagaimana para sahabat mempraktekkannya, tentu sangat banyak. Ya, faith in Allah gitu ya. Yang ini yang mungkin akan membuat beda gitu ya. Nomor satu itu ya, keyakinan, kepercayaan kepada Allah, keimanan kepada Allah dibandingkan dengan konteks kepemimpinan secara umum. Kepemimpinan dalam Islam sangat meyakini bahwa ya, segala sesuatu itu ada pertanggungjawaban. Ya, bukan berbicara kemuliaan gitu ya, kecuali walaupun ada ya kalau nggak salah hadis satu di antara kelompok 7 kelompok golongan yang Allah akan berikan perlindungan, di mana di hari akhirat nanti ketika tidak ada perlindungan selain dari perlindungan Allah, itu adalah pemimpin yang adil gitu ya. Jadi ketika dia adil memang itu menjadi ada keutamaan ya. Keimanan, keyakinan kepada Allah, kemudian humbleness gitu ya, rendah hati ya, kemudian tidak otoriter, persistence, kemudian action oriented,
timing of action, continuous improvement, selalu melakukan perbaikan, continuous education, selalu dia sebagai coach, ya, membina anggotanya. Ya, kebahagiaan seorang pemimpin adalah ketika anggotanya itu tumbuh, gitu ya, seperti seorang kepala keluarga ketika anak-anaknya tumbuh, ya, itulah peran coach sebenarnya. Ya, jadi adalah ketika ya seperti pelatih itu, ketika kemudian yang dilatihnya menjadi juara dan seterusnya, di mana dia tidak bersaing dengan coach, ya. Jadi yang dilatih itu tidak bersaing dengan pelatih. Ya, pelatih juga nggak akan bisa main gitu dan seterusnya. Dia membina toleransi, ya, dia tidak ya memaksakan, tawakal kepada Allah sesudah usahanya, gentleness, knowledge of people, ya, they serve. Jadi dia itu pemimpin itu adalah orang yang memahami manajemen SDM, ya. Jadi manajemen SDM itu beberapa materi itu adalah kewajiban kita untuk semua. Kemudian repel evil with goodness, willingness to learn from mistakes, ya, keinginan belajar dari kesalahan, respect of people, willing to take calculate, dan seterusnya, truthful, patient, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, calculated risk, dan seterusnya. Loyal, balance, keseimbangan, adil, service oriented, dan seterusnya. Ini dari berbagai sumber. Jadi kalau kemudian dari referensi banyak sekali yang kita bisa bahas di sini, tentu kemudian yang menjadi daya tarik adalah ketika kita berbicara konteksnya saat ini adalah fuka, begitu ya. Dan saya akan banyak nanti mencoba mencari ya dalil-dalil yang kemudian itu menjadi hal-hal yang sepertinya ini penting ya, berdasarkan pengalaman di lapangan, ya, bertemu dengan banyak perusahaan, melakukan konsultansi, training, dan seterusnya. Tapi sebelum ke situ, jadi pertanyaan kita tadi adalah dari sekian banyak ini, ya, karakter kepemimpinan Islam itu yang mana kira-kira ya menurut kita yang penting dari ya yang paling penting dari yang penting ini semua, begitu ya, yang signifikan, yang membawa pembeda dari yang lain. Nanti kita akan lihat konteksnya apa itu fuka, ya. Tadi pengantar sekilas kita sudah dengar bagaimana Pak Taufik sebagai host, ya, apa itu fuka, ya. Fuka itu memang ini menjadi tren sekarang. Sebenarnya ini bahasanya dari militer Amerika sebenarnya, gitu ya. Jadi bahasa militer ketika mereka berhadapan dengan kondisi perang dalam ketidakpastian, gitu ya, fuka. Nah, ketika era pandemi, kemudian istilah ini kemudian menjadi populer. Ketika orang menggambarkan bahwa memang kita menghadapi zaman penuh ketidakpastian. Ya, saat kita mulai pandemi 2019-2020 ya, 2020, ya, kemudian tidak ada yang tahu satupun kapan pandemi itu akan berakhir. Ada yang mengatakan waktu itu 3 bulan, 6 bulan, ada 2 tahun. Ya, sampai sekarang juga ternyata masih pandemi, begitu ya. Kondisi yang ketidakpastian. Perusahaan, industri, organisasi kemudian menyadari ada satu hal yang kemudian selama ini, ya, kalau pandemi kan kalau nggak salah itu periodenya ratusan tahun ya, terakhir itu 1900-an juga, gitu ya. Jadi mereka tidak punya pengalaman menghadapi ketidakpastian ini. Mereka tidak punya pernah merasakan ya, bagaimana kemudian mengelola perusahaan, organisasi, industri dengan konteks seperti ini. Sehingga muncullah istilahnya VUCA itu dipopulerkan. Apa itu VUCA? Itu adalah volatility. Ya, volatility itu terkait dengan perubahan yang cepat. Ya, dia volatile, berubah. Apa yang berubah? Ya, kondisi sekarang, gitu ya. Kondisi harga minyak tiba-tiba naik turun, nilai tukar naik turun. Banyaknya orang mengkaitkan itu adalah dengan indikator ekonomi yang itu berdampak kepada kondisi, ya, kondisi hampir semua ya, kondisi kepada pembangunan masyarakat dan seterusnya. Ya, perubahan harga minyak ya, dan seterusnya. Kemudian juga ada uncertainty.
Uncertainty ini bicara tentang ketidakpastian, ya, kesulitan kita untuk kemudian mengetahui, memprediksi, ya, karena keterbatasan kemampuan, ya, dalam menyaring, mengolah, menganalisis data atau informasi. Kita berada dalam keadaan yang unclear. Ya. Ini apa nih sebenarnya, gitu ya, dan bagaimana ini sesudahnya. Kemudian complexity. Complexity, kita bicara sulit memahami kondisi akibat dulu itu lebih mudah variabel 1 berdampak kepada variabel 2. Variabel 2 kepada variabel 3. Hubungannya linear. Kalau complexity, kita menghadapi kondisi yang kemudian terlalu banyak informasi yang saling berkait satu dengan yang lain, sehingga tidak mudah kita untuk mencoba, ya, membuat pola model seperti apa, gitu ya, dia semakin kompleks. Dan yang terakhir, ambiguity, itu bicara tentang memang gelap, gitu ya, unknown condition. Nah, dunia semua sepakat bahwa semakin, ya, ke sana, kemudian semakin VUCA. Ya, dalam manajemen itu ada assessment, ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin melakukan evaluasi terhadap institusinya atau industri yang sedang digeluti sekarang, itu ada indikator-indikator asesmen VUCA-nya. Jadi level VUCA-nya seperti apa? Semakin tinggi, ya, maka kita kemudian dituntut untuk, ya, ada nanti saya akan masuk kepada agility, ya, masuk kepada innovation, ya, yang harus semakin kuat. Itu pun agility dan innovation juga ada indikatornya, bisa kita akses. Tapi kalau kita berada di institusi yang kemudian VUCA tidak begitu tinggi, gitu ya, lebih stabil environment-nya, Bapak dan Ibu mungkin masih bisa, ya, lebih tenang daripada teman-teman yang berada di industri yang kemudian lebih ketidakpastiannya tinggi. Itu dipengaruhi oleh teknologi. Jadi industri, kondisi yang kemudian sangat tergantung kepada teknologi, perkembangan teknologi, maka kemudian semakin VUCA. Yang sangat tergantung kepada pasar industri, apalagi global, gitu ya, itu juga kemudian menjadi faktor VUCA-nya. Kemudian dia berhadapan kepada stakeholders yang juga kemudian salah satunya pelanggan, yang kemudian semakin menuntut, semakin juga, ya, dia punya akses yang semakin cepat dan seterusnya. Ditambah dengan resesi global, ya, ditambah dengan ketidakpastian global, pandemi dan seterusnya. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah gambaran sederhana memang, gitu ya, kita dihadapkan kepada kondisi ketidakpastian. Baik, ini adalah sebuah model yang menarik menggambarkan bahwa ketika seperti itu yang kita hadapi, maka kemudian apa yang harus kita siapkan, gitu ya. Kalau dulu era awal revolusi industri 3.0, gitu ya, mesin uap dan seterusnya, ketika itu kemudian yang digenjot adalah produktivitas, isunya adalah pemanfaatan sumber daya yang seefisien mungkin, maka kata kuncinya itu adalah manajemen. How to manage, ya, to be efisien. Jadi kata kuncinya adalah semakin produktif, semakin efisien. Ya, sehingga kemampuan dalam manajemen proses, ya, manajemen supply chain sumber daya itu sangat penting. Gitu. Ujungan utamanya adalah efisiensi. Itu ketika kemudian people, ya, above, ya, teknologi, dalam artian ya kemudian kita bisa mengatur teknologi, gitu ya. Teknologi itu di-create untuk membantu manusia dalam bekerja. Unfortunately, sayangnya semakin ke sini inovasi teknologi, tingkat inovasi teknologi itu jauh lebih cepat dari kemampuan manusia untuk, ya, memahaminya atau belajar tentang itu semua. Maka inilah daerah, ya, kalau di sini kalau kita lihat ini daerah yang berwarna biru inilah yang kemudian menjadi gap, gitu ya. Gap inilah kemudian banyak para ahli mengatakan inilah implikasi dari VUCA itu sendiri. Sehingga yang dibutuhkan bukan lagi skill manajerial, how to manage planning, organizing, actuating, controlling, tapi adalah skill bagaimana leadership. Nah, leadership ini akan banyak berbicara tentang
kemampuan dia memutuskan sesuatu, ya. Decision making itu yang paling penting. Decision making, negosiasi, komunikasi, networking, innovation, dan seterusnya. Jadi ini adalah satu contoh model bagaimana kemudian kepemimpinan itu kemudian menjadi sangat penting sekarang. Yang dibutuhkan bukanlah seorang manajerial, ya. Jadi ada ya yang membedakan antara leader dengan manajer. Manajer itu adalah memastikan segala sesuatu sesuai dengan SOP, memastikan segala sesuatu sesuai dengan perencanaan. Itu adalah manajer, ya. Itu adalah manajer yang baik, adalah manajer yang kemudian dia bisa mengontrol sesuai dengan seharusnya seperti apa. Leader, dia itu kemudian akan menghadapi kondisi yang lebih kompleks, gitu ya. Tidak ada SOP karena dia menghadapi sesuatu yang berbeda, kemudian kondisinya adalah sesuatu yang dia membutuhkan sesuatu keterampilan tersendiri, ya, terutama nanti dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini ada sebuah model, ya, Cynefin Framework yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Model ini menarik, gitu ya, Bapak dan Ibu. Ini yang kemudian banyak dari kita, mulai dari 1900-an sampai sekarang, paradigma kita itu adalah paradigma untuk menghadapi konteks organisasi dan lingkungan kanan bawah. Kanan bawah itu adalah kondisi yang sifatnya obvious, ya, jelas. Gitu ya. Sehingga tadi yang dibutuhkan adalah managerial skill. Orang yang bisa melakukan efisiensi, mengatur, dan seterusnya. Ya. Ketika relationship between cause and effect itu jelas, maka yang diperlukan itu best practice. Dikit-dikit kita bicara best practice. Karena ada contohnya di tempat yang lain, kita tinggal amati, kita tiru, kita modifikasi. Tapi dunia ini kemudian bergeser, gitu ya. Ketika kemudian semakin banyak faktor, semakin banyak yang saling mempengaruhi, menuju complicated dan kemudian menuju kompleks. Kondisi kompleks inilah kondisi yang kita sebut dengan kondisi VUCA tadi, gitu ya. Di mana hubungan antar penyebab dan yang kemudian dampak itu tidak mudah kita rumuskan. Maka perusahaan-perusahaan sekarang mereka tidak lagi berbicara best practice, mereka tidak lagi bicara good practice, tapi mereka bicara emergent practice. Bagaimana caranya mereka siap untuk melakukan eksperimen setiap saat, mencoba mencari tahu kondisi pasar seperti apa, mencoba mencari tahu bagaimana nih match antara organisasinya dengan stakeholders, dengan konsumen, dan seterusnya. Pendekatannya dimulai dengan probing, sensing, baru dia responding. Kalau di sini lebih mudah kalau best practice. Baik, nanti lama-lama nih kuliah ilmu TI ini Pak Taufik ya jadinya ya. Jadi kalau kemudian saya summary-kan Bapak dan Ibu, rahimakumullah, yang dibutuhkan di VUCA itu, ini adalah pengalaman saya coba summary-kan ya 5 tahun terakhir, mencoba mengamati, melihat, berdiskusi, membantu berbagai perusahaan. 3 hal ya yang harus kita bangun. Yang pertama itu mindset, yang kedua leadership, dan yang ketiga itu adalah organization. Hari ini kita akan bicara di sini leadership ya, insyaallah. Ini tadi baru pengantar ini ya. Mindset itu nanti silakan Bapak dan Ibu yang tertarik growth mindset. Organization silakan nanti kapan-kapan gitu ya kita bicara tentang agile innovation culture itu seperti apa dalam organisasi. Ya nanti kalau dihubungkan dengan Islam harus dicari dulu nih referensi dan seterusnya. Ini gambarannya our iceberg is melting ya. Jadi memang tuntutannya zaman ini ya seperti penguin yang berada di atas ya bongkahan es. Esnya semakin mencair, maka kemudian perusahaan, institusi apapun harus segera melakukan transformasi sini gitu ya. Kalau tidak ya gaya pengelolaannya kalau tadi masih kanan bawah belum kepada kiri atas, maka kemudian dia akan terjebak gitu ya, dia akan kalah bersaing dan seterusnya. Sebelum ke sana, kita masuk ke dalil dulu satu ya. Bagaimana kita lihat sebenarnya pelajaran dari surat Al-Kahfi. Ya, Al-Kahfi.
Al-Kahfi ini menarik gitu ya, menjadi hal ya, kalau saya dengar di beberapa kajian ya, banyak para ustadz yang berbicara dan saya coba pahami, kira-kira mungkin seperti ini gitu ya. Jadi singkat cerita, yang menarik adalah dua karakter ini nyambung sebenarnya dengan karakter yang dibutuhkan, karakter kepemimpinan yang dibutuhkan untuk kita menghadapi kondisi ketidakpastian tadi. Ya, ini saya coba sambungkan gitu ya. Ini surat Al-Kahfi surat 18 ayat 85 ya. Fa'atsba'a sababa hatta idza balagha maghriba syamsi, seterusnya dan seterusnya. Jadi singkat cerita ya, dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi itu diceritakan seorang raja yang bernama Dzulqarnain ya. Dzulqarnain. Yang kemudian dia terbiasa untuk keliling ya, ini bukan keliling kampung, bukan keliling kota, tapi keliling dunia gitu ya. Untuk kemudian ya terkait dengan kerajaannya gitu ya. Hingga dia sampai kepada suatu daerah tempat terbenamnya matahari ya, ini ayat 86 ya. Kemudian dia mendapati suatu kaum ya. Kemudian ungkapan dari Allah Subhanahu wa taala, ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain ya, sebagai seorang raja engkau boleh menghukum atau berbuat apapun kepada mereka. Ya, kalau mereka itu kemudian dengan kita mengajak mereka Yang menarik saya coba renungkan itu adalah ungkapan dari Dzulqarnain. Amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu tsumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Jadi fondasi pertama ketika kemudian yang dibangun oleh Dzulqarnain kepada kaumnya itu adalah ya, fondasi yang ini yang sekarang kepemimpinan yang tegas berbasis merit ya. Nah, ini yang penting. Ya, kalau menurut saya zaman VUCA ketidakpastian ya, bukan berarti kemudian pimpinan itu kemudian nanti kita akan konteksnya ke inovasi, semua orang itu bebas melakukan apapun yang diinginkan gitu ya. Tapi jelas ya berbasis merit. Nah, kalau buat ASN ini ada, saya kutip sedikit ya, Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 yang disebut dengan sistem merit itu adalah sistem yang clear berdasarkan kepada kualifikasi, kompetensi, kinerja secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Jadi siapa yang kompeten, siapa kemudian yang berkinerja, yang kualifikasi baik, sistemnya itu harus mampu untuk meng-acknowledge mereka. Kalau organisasi tidak bisa melakukan ini, kita tunggu aja, gitu ya. Orang yang tidak kompeten yang kemudian diangkat, yang kemudian kinerjanya, yang orang yang berkinerja dengan tidak berkinerja itu sama reward-nya, orang yang tidak qualified dengan qualified itu sama, ya maka kemudian akan rusak biasanya sistemnya, gitu ya, menumbuhkan demotivasi. Tantangan ketika kita menghadapi organisasi atau kemudian ketidakpastian itu harus dijawab dengan ya bagaimana rule of game dalam organisasi kita. Ya, jadi bukan masalah oh dia senior maka kemudian dia haruslah mendapatkan gaji yang lebih tinggi, mendapatkan posisi enggak gitu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu kapan-kapan kita diskusi ya, perusahaan-perusahaan sekarang yang survive, berkembang bagus gitu ya, anggaplah Amazon, Google gitu ya. Hierarki jabatan itu sangat-sangat minim gitu ya. Hierarki jabatan itu sangat minim. Ya, jadi nggak ada istilahnya tunjangan jabatan itu kemudian udah dia kerja nggak kerja dia udah dapat gaji banyak begitu ya. Ya. Merit seseorang didasarkan kepada kontribusi dia kepada organisasi. Sebanyak apa proyek-proyek yang kemudian dia laksanakan untuk kemudian membangun organisasi atau perusahaan. Baru kemudian dia bisa aja gitu ya akan mendapatkan kompensasi remunerasi yang lebih besar dari kemudian pejabat di atas dia ketika memang dia banyak terlibat. Dan ini harus dibangun sebenarnya organisasi yang fair. Dan yang menarik di ayat ini adalah Dzulqarnain menegaskan itu yang pertama. Saya tidak akan sewenang-wenang walaupun kata Allah engkau bebas sebagai raja mau menghukum mau ngapain kepada mereka. Kata Dzulqarnain itu dulu.
Dan kemudian kata beliau dalam ayat 88-nya, wa amma man amana wa amila salihah falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Jadi clear ya, merit. Yang zalim akan kami hukum, dan kemudian jangan lupa nanti ada hukuman dari Allah. Allah akan mengazabnya dengan azab keras. Sedangkan bagi orang yang beriman, dia melakukan amal saleh, maka dia akan mendapatkan ya balasan, apakah itu kemudian nanti dari Allah atau kemudian kami akan mudahkan urusan-urusannya, perintah pada mereka. Bedanya adalah ketika azab, ya Dzulqarnain mengatakan azab ya di dunianya dulu yang pertama, dan kemudian nanti jangan lupa ada azab di akhirat. Ketika kemudian iman dan amal saleh, motivasi pertamanya itu adalah ya balasan nanti dari Allah, maka kemudian pahala begitu ya. Maka kemudian dan insya Allah kebaikan di dunianya juga akan ikut begitu ya, balasan di dunianya juga. Itu yang pertama. Yang kedua, observasi saya yang terbatas ini kepada berbagai perusahaan, gitu ya, saya melihat membutuhkan kepemimpinan yang melayani dan partisipatif. Jadi lawannya adalah kepemimpinan yang jaim, gitu ya, pimpinan yang jaim, ya, mendehem pimpinannya semuanya diam takut, gitu ya. Kalau seperti itu tunggulah perusahaan organisasinya akan ambruk, gitu ya. Yang melayani dan partisipatif. Ini juga kita bisa ambil pelajaran dari Dzulqarnain. Ya, singkat cerita, ayat 93 Dzulqarnain bertemu ya dengan satu kampung, satu kaum yang di situ kemudian curhat kepada Dzulqarnain. Ayat 94 ya. Qalu, mereka berkata, ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Ya. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj ya, mereka senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi. Fahal naj'alu laka kharja. Nah, ini menarik ya. Maka apakah ya kami itu bisa diberikan ya atas engkau jalan keluar, gitu ya. Bahasanya saya nggak ngerti ini ya, harus tanya orang ahli bahasa Arab, gitu ya. Ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Sehingga kemudian laka kharja itu balasan jadinya ya, agar kamu itu membuatkan tembok ya bagi antara kami dengan mereka. Yang menarik adalah ungkapan dari Yusuf gitu, Dzulqarnain gitu ya, adalah ayat 96. Atuni zubaral hadid. Jadi ini adalah partisipatif ya. Dzulqarnain tidak mengatakan oke, saya tahu masalah kalian dan saya akan selesaikan masalah kalian. Gitu ya. Tapi hayo kita selesaikan masalah ini bersama-sama. Ya, ayat 95, ma makkanni fihi rabbi khair fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radama. Enggak usahlah begitu ya. Ini adalah masalah bersama dan saya sangat memahami masalahnya. Kalau terkait dengan balasan-balasan itu enggak usah. Balasan dari Allah, dari Tuhanku itu jauh lebih baik. Gitu ya. Nah, ini luar biasa ini ya. Kalau pemimpin tadi ya, kalau kita lihat summary dari sekian banyak karakter kepemimpinan itu adalah faith in Allah gitu ya. Dia merasa bahwa kepemimpinan itu amanah gitu ya, dan dia harus tunaikan amanah itu dengan baik ya, dengan mengharapkan balasan yang terbaik juga dari Allah Subhanahu wa taala. Partisipatif ini penting. Gitu ya. Nah, nanti kalau kita berbicara sebenarnya konteksnya sekarang zaman VUCA itu nyambung juga bahwa dalam tim kita itu banyak generasi muda milenial di mana ya, mereka itu lebih cocok dengan tipe kepemimpinan melayani dan partisipatif ini. Ya, jadi ada istilahnya servant leadership dan ada participatory. Itu cukup banyak buku-buku ya barat, tapi ya makanya saya cari di situ nggak ada dalil Al-Qur'annya gitu ya, jadi agak susah gitu ya. Jadi buku-buku barat yang kemudian itu berangkat dari studi empirik mereka, bagaimana kemudian leadership seperti ini yang kemudian menumbuhkan organisasi yang inovatif ya, sehingga kemudian karyawannya
semua berlomba-lomba untuk mengusulkan perubahan-perubahan, improvement, dan seterusnya. Jadi Bapak dan Ibu, rahimakumullah, kondisi VUCA itu sebenarnya menuntut inovasi, gitu ya, menuntut inovasi. Ya. Jadi kalau kemudian sebelum ini, ya, sebelum era VUCA ini orang bicara banyak tentang revolusi industri 4.0, ya. Revolusi industri 4.0. Semua orang berbicara tentang penguasaan teknologi, penguasaan teknologi. Siapa yang menguasai teknologi maka dia menang. Gitu ya. Kayak terjadilah kalau kita lihat gitu ya, lompatan-lompatan teknologi yang luar biasa, dan memang teknologi itu sangat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Tapi dia lupa tadi gitu ya, ketika kemudian kondisi VUCA ini memuncak ketika pandemi, yang dipentingkan sekarang bukan lagi teknologi, karena teknologinya bagus ketika kemudian pasarnya tidak pasti, kondisi global tidak pasti, maka perusahaan juga nggak bisa ngapa-ngapain. Sehingga yang semua orang sekarang mulai lagi kembali kepada bahwa bukan teknologi yang lebih penting, tapi adalah memperhatikan kembali kualitas dari sumber daya manusia. Makanya VUCA World itu menuntut inovasi. Tadi ya, kita berada dalam kondisi ketidaktahuan, ya, complexity semakin tinggi, ambiguity semakin tinggi. Yang diperlukan adalah kemampuan SDM yang dia siap untuk melakukan inovasi, trial and error, uji coba. Ya, jadi saya ingin sekarang ada produk nih, dompet bentuknya seperti apalah, sapu tangan misalnya. Ini kira-kira akan laku nggak ya di pasar nggak? Ya. Cara taunya dia bisa tahu itu bahwa itu akan laku di pasar adalah coba, gitu ya. Coba buat prototipenya, coba gali kebutuhan masyarakat, apa kira-kira kelebihannya, kemudian tawarkan, market validation, testing, ternyata responnya bagus, baru kemudian dia eksekusi lebih jauh lagi. Jadi trial. Dompet seperti ini ternyata nggak suka. Ya, jadi bukan diproduksi banyak dulu baru dilempar di masyarakat, tidak. Tapi ada fasenya dia kemudian di awal-awal itu untuk kemudian bisa menangkap, memformulasikan keinginan dari masyarakat yang senantiasa berubah ketidakpastian, kemudian dia buat sesuatu untuk mengkonfirmasi hasilnya itu, dan kemudian dilakukan testing kembali. Beda kalau zaman dulu, kalau kita lihat ini pendekatan Taylor. Kalau Bapak dan Ibu tahu ya, ada seorang tokoh ya scientific management namanya Frederick Taylor, era tahun 1900-an awal. Kondisinya berbeda, gitu ya. Demand itu sangat tinggi, kemudian supply sangat kecil. Ya. Produksi mesin, ya mesin saat itu nggak ada sama sekali. Produksi mobil, berapapun mobil yang diproduksi oleh Ford tahun 1910-an, maka itu akan diserap oleh pasar. Ya. Karena orang nggak punya, sebelumnya orang masih punya kereta kuda. Sekarang adanya mobil, itu menjadi salah satu. Mesin apa itu laku. Ketika demand tinggi, lingkungan industri stabil, maka yang dikejar itu adalah produktivitas. Yang dikejar itu adalah efisiensi. Cara mengatur pekerjaannya adalah dipotong-potong, maka kemudian dia menjadi spesialisasi. Piramida organisasinya dibuat seperti piramid, gitu ya. Kontrol dari atas, ada supervisor, supervisor mengawasi, dibuat SOP, semua orang harus ikut SOP itu, gitu ya. Kemudian kata pimpinan perusahaan, the only way, salah satu cara agar kita sukses adalah kita harus kontrol segala sesuatu, katanya. Maka dibuatlah standarisasi kerja. Semua orang mengerjakan sesuatu yang sangat spesifik, dibuatlah job desk spesifik dan seterusnya. Ini adalah Bapak dan Ibu, ini filosofis yang tumbuh sejak awal 1900-an. Yang unfortunately, ini yang saya lucu gitu ya, banyak industri organisasi saat ini tidak memahami filosofis itu, maka kemudian dia melakukan hal yang sama. Ini Bapak dan Ibu bikin perusahaan nih sekarang.
bikin perusahaan yang tergambar oleh Bapak dan Ibu. Pertama, struktur organisasi dibuat seperti piramida. Bagi-bagi tugas dibuatlah job desk, gitu ya. Jadi gaya organisasi yang dibuat itu adalah logika pabrik konvensional seperti 1900-an. Dibuatlah standarisasi. Kalau seperti itu, inovasi tidak ada, ya, karena memang pekerja tidak boleh inovasi. Pekerja hanya boleh mengikuti apa yang tertulis. Dan pekerja dibayar memang untuk mengikuti itu, melakukan itu. Ya, kerja jam 8, selesai jam 4. Gitu ya. Sebelum jam 8 dia udah datang, beres-beres, jam 8 tank dia mulai, tank jam 4 dia pulang. Sangat-sangat transaksional. Gitu ya. Dan bagi perusahaan memang kebutuhannya hanya itu. Kebutuhannya itu adalah Anda bekerja, jelas output kerjanya tiap hari berapa, dan kemudian saya berikan gaji Anda sesuai dengan output Anda. Kalau perusahaan seperti itu, kita bayangkan kapan dia akan menang, ya. Kalau kita lihat si Elon Musk sekarang yang Tesla, jam kerja rata-rata 16 jam sehari, gitu ya. Semua orang boleh melakukan apapun, tinggal kemudian harus bisa mempresentasikan ke dia apa manfaatnya, langsung akan dikasih uang untuk eksekusi. Ya akan kalah begitu ya. Ini jam kerjanya cuma berapa, tidak ada inovasi. Orang jam kerjanya 2 kali lipat, inovasi sangat dihargai. Kemudian ya kalau tempat kerja di Google Bapak dan Ibu, ya, tempat kerja di Google itu ada kolam renangnya, gitu ya, ada mainannya, boleh bawa pets ya, hewan peliharaan, makanannya itu prasmanan, ada tempat tidurnya bebas, ada gym di situ, jam kerja itu fleksibel. Itu caranya mereka untuk meng-create sebuah budaya kolegial agar mereka itu nyaman, gitu ya. Dibandingkan dengan kondisi ini, ya kalau Bapak dan Ibu masuk pabrik, makanannya dijatah antri itu ya, satu tempat nampan itu dijatah, gitu ya. Meja kerjanya sama semua, gitu ya. Sebelum masuk pabrik tasnya harus dikumpul, HP-nya disimpan, diperiksa, trust dari pimpinan nggak ada. Jadi kata pekerja ya kalau nggak ada trust, pemimpin tidak trust dengan saya ya saya juga nggak akan trust dengan pemimpin, gitu ya. Transaksional aja. Inilah kemudian realitas yang kita lihat saat ini, sehingga semua orang sepakat bahwa jawaban dari VUCA itu adalah kesiapan SDM untuk melakukan inovasi. Untuk itu diperlukan new mindset, kemudian diperlukan new talent, diperlukan new way of working, cara kerja baru, bukan gaya kita seperti piramida, bagi-bagi jabatan, job desk, standarisasi, spesialisasi, monitoring supervisor ketat, dan seterusnya. Ya, berarti kalau ada fingerprint ya, di institusi kita, gitu ya, itu menarik untuk dikaji. Gitu ya. New way of ya organizing, cara baru untuk mengorganize. Yang ditumbuhkan itu adalah trust, yang ditumbuhkan itu adalah semangat mereka, gitu ya, untuk kemudian speak up, innovation dan seterusnya. Ini nanti saya mencoba mencari begitu ya, dengan keterbatasan saya ini ada dalilnya enggak ya, gitu ya. Nah, ini semoga enggak cocok logi ya. Yang menarik adalah ketika kemudian ya kebetulan ini lagi banyak dengar ceramah tentang surat Al-Baqarah, kisah Nabi Adam. Jadi ini menarik. Kalau kita mencoba merenungkan, ada episode singkat gitu ya, yang kalau kita pahami secara umum, kisah Nabi Adam di surga yang kemudian Allah munculkan itu dalam Al-Quran. Ya. Dan akhirnya kemudian kalau kita lihat dalilnya itu kan sebenarnya wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah sudah punya skenario sebenarnya bahwa yang namanya manusia ini di bumi, begitu ya. Gitu ya. Ya, kalau kita coba lihat tadaburi ini, semoga bukan menafsirkan ya. Jadi memahami, mentadaburi aja. Ya, letter like ya, saya tidak menafsirkan apa-apa. Ingatlah ketika Allah berkata, Rob kamu berkata kepada malaikat ingin menjadikan di bumi itu ya manusia yang kemudian akan membangun di situ, akan kemudian berkarya.
Jadi didesainnya memang adalah di bumi. Tapi ada bekalan yang kemudian disampaikan, diberikan kepada Adam dan menjadi pelajaran buat kita secuplik kehidupan sebelum muncul di bumi. Itu adalah mungkin yang kita sebut di surga. Gitu ya. Surga. Bekalan pertamanya itu adalah ya, kan kalau kita berpikir nyeleneh gitu ya, ya ngapain pakai ada episode di surga segala, langsung aja lah Adam itu di muka bumi begitu. Tapi ada episode di surga. Episode di surga itu ternyata pendek, tidak banyak, tapi mungkin harus kita gali lesson learn-nya apa gitu ya. Yang pertama adalah wa'allama Adam al-asma gitu ya. Allah menggambarkan episode di surga itu adalah Allah mengajarkan Adam nama-nama. Ya, saya dengar tafsirnya Numan Aliyah-Khan, asma itu tidak hanya nama, tapi juga karakteristik melekat dengan nama itu. Jadi kalau api dia membakar, gitu ya, dan seterusnya. Bukan hanya nama ini api, ini kursi, begitu ya. Wallahu a'lam. Ya, itu yang pertama. Dan ini mungkin kita bisa maknai menghadapi dunia, gitu ya. Yang tidak kepastian, ya mungkin kalau tidak pastian begitu ya, maka Adam dibekali yang pertama itu adalah ilmu. Ya, nah ini relevan ya. Tadi kita nyambung itu adalah SDM yang diperlukan, ilmu. Ya, jadi kita misalnya ingin pergi hiking, gitu ya, hiking, kita akan menghadapi kondisi bisa jadi hujan, bisa jadi badai, bisa jadi salju ya kalau ada ya. Salju bisa jadi kemudian panas. Pembekalannya itu pilihannya bisa dua. Orang itu dibekali dengan payung, mantel, jas hujan, jas salju gitu ya, tentu sangat berat. Bukan teknologi yang dibekalkan, tapi adalah ilmu bagaimana menghadapi cuaca yang beragam. Jadi ini mungkin lebih relevan. Kalau ketemu hujan, apa yang dilakukan? Kalau ketemu badai, salju, apa yang dilakukan? Jadi adalah ilmu lebih penting dari teknologi. Ya, itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang menarik adalah terjadi dialog antara malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini gitu ya. Ketika malaikat mendengar bahwa Allah akan menjadikan di bumi ini manusia sebagai ya khalifahnya, maka malaikat kemudian berkata kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah kemudian Allah engkau akan menjadikan yang merusak menumpahkan darah ya di bumi itu, sedangkan kami ya senantiasa bertasbih dan mensucikan ya namamu, ya bertasbih memuji dan mensucikan namamu. Jadi malaikat ini menarik sebenarnya ya. Jadi esensi manusia itu, siapapun ciptaan Allah, pemahaman dari malaikat adalah tiga ya. Adalah bertasbih kepada Allah, memuji Allah, dan mensucikan nama Allah. Ya, jadi mungkin ini salah satu pelajaran bisa kita ambil. Malaikat bertanya, kemudian kata Allah, ya pertanyaannya itu kemudian dibalas oleh Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kemudian kamu tidak ketahui. Yang menarik adalah ini diulang lagi oleh Allah, makanya saya tulis evidence base ya. Ya, jadi leader itu dia memberikan evidence bukti, gitu ya. Jadi dia tidak memaksakan sesuatu yang kemudian sampai kemudian orang itu yakin dengan keputusannya. Ya, kalau nggak percaya, inilah gitu ya. Setelah Nabi Adam diajarkan nama, maka kemudian ya, dihadapkan kepada malaikat, ambiuni bi asma'iha ulai in kuntum shadiq. Jadi masih berlanjut tuh tadi gitu ya. Masih berlanjut. Walaupun tadi sebagai malaikat karakternya tentu kalau Allah katakan ya aku maha tahu, kata Allah, malaikat pasti ya karakter malaikat kan ketaatan yang tinggi gitu ya. Itu sebenarnya cukup, tapi Allah ingin memberikan bukti bahwa banyak hal yang kemudian Allah maha tahu dibandingkan dengan malaikat. Maka kemudian
ketika diperintahkan itu, ini nama-nama, tunjukkan apa ini nama ini, gitu ya. Nabi Adam sudah diajarkan sebelumnya. Maka ungkapan malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini menarik, gitu ya. Maha suci, tidak ada pengetahuan bagi kami selain yang engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya engkau al-alim dan al-hakim. Di sini kemudian Allah memerintahkan, ya, sesudah itu cerita bagaimana kemudian malaikat disuruh sujud, gitu ya, kepada Adam. Ya, kita udah tahu ceritanya, gitu ya. Maka kemudian ilmu itu sebagai kemuliaan. Ya, ilmu itu sebagai kemuliaan yang kemudian Allah memuliakan. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemuliaan itu karena memang ada potensi ilmu, potensi akal di situ, potensi jasad dan potensi rohiyah. Ya, wallahu alam ya. Takwim itu bukan seindah-indah ciptaan, tapi adalah seindah-indah keseimbangan sebenarnya. Ya, takwim. Ahsani takwim. Lanjut sedikit tadi ya, saya sambungkan ayat 33, maka kemudian ya, Allah katakan tadi, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Jadi dipertegas lagi ya, padahal Allah sudah sampaikan di awal tadi, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku itu yang lebih tahu, aku yang paling tahu, tapi ditegaskan. Nah, saya nggak tahu ya, mungkin pelajaran apa yang bisa kita ambil di sini, tapi gambaran bahwa evidence based, gitu ya, tunjukkan sesuatu itu, kemudian kalau kita tidak, itu buktinya ini loh, gitu ya. Jadi bukan kemudian orang itu terpaksa mengikuti kita, terpaksa membenarkan kita, itu adalah karena takut aja, ya, karena Anda bos makanya saya ikuti, gitu ya. Bukan karena keyakinan, evidence based. Sedikit lagi, maka ketika diperintah tadi, ya, dengan adanya ilmu tadi, Adam alaihissalam menjadi mulia, lebih mulia daripada malaikat, maka kemudian malaikat diminta untuk, ya, menghormati itu, gitu ya. Ada konflik, gitu ya. Ya, wa kana, ya, aba wastakbara, ya, illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Konflik ini juga, jadi kalau kita lihat episode singkat di surga yang tergambar dari beberapa ayat dalam Al-Qur'an, di situ ada konflik, gitu ya. Ya, walaupun kemudian taat kepada Allah, tapi kemudian iblis menolak itu, gitu ya. Iblis menolak. Jadi ada, yaitu bekalan itu, gitu ya. Bekalan hidup di dunia, bahwa ada yang namanya iblis yang menolak. Ya. Kemudian juga ini yang ingin saya sampaikan yang terakhir, gitu ya. Organisasi yang inovatif adalah organisasi yang mampu membangun budaya trial and error, gitu ya. Dan ketika terjadi error, yang paling penting itu adalah respons dari leadernya seperti apa. Kalau leadernya mampu membangun budaya inovatif, maka leadernya itu sangat paham bahwa potensi salah itu pasti ada. Gitu ya. Jadi karena dia udah tahu namanya trial and error, kita menghadapi dunia VUCA, complexity, kiri atas tadi di Kinevan framework, ya. Itu membutuhkan trial error. Ya, jadi ada kompensasi, sudah ada allowance untuk melakukan trial tersebut. Gitu. Jadi nggak dihukum. Ya, jadi ada orang yang kemudian melakukan salah. Ya, ya. Saya ingat ungkapan seorang pengusaha, ya. Pengusaha siapa ya, Bob Sadino, ya, pengusaha bukan ya, lupa saya ya, pengusaha yang kemudian manajernya sudah membuat bangkrut perusahaan sekian miliar, gitu ya. Terus ditanya, Pak, apakah Bapak akan memecat yang bersangkutan, gitu ya. Terus jawaban sang pengusaha sukses ini adalah, saya pecat, enak aja, gitu ya. Dia sudah membangkrutkan perusahaan, membuat perusahaan saya rugi, dan pasti dia sudah belajar banyak dari situ. Dan saya mau mempertahankan dia agar dia belajar dari kesalahan itu, dan kemudian dia bisa mengembalikan kerugian perusahaan. Nah, ini adalah memaknai adanya trial, gitu ya, trial.
Ini mungkin juga menarik ya buat kita, orang tua dari anak-anak kita yang milenial gitu ya, memberikan allowance bahwa potensi salah itu ada. Tapi salah boleh salah, tanggung jawab juga tetap gitu ya. Ya, tanggung jawab tapi bentuknya kalau dipecat ya beda gitu ya. Ya. Adam ada tanggung jawab, ada konsekuensi gitu ya. Konsekuensi, maka kemudian apa kata Allah di situ adalah apa? Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Itulah alasan kemudian Adam dan Siti Hawa, Nabi Adam dan Siti Hawa kemudian diturunkan ke bumi gitu ya. Dan seterusnya. Tapi kemudian Allah katakan fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi ya. Solusinya juga ada. Berbuat kesalahan solusinya adalah taubat gitu ya. Buat kesalahan solusinya adalah taubat. Tapi balik lagi tadi ini kok kejelasan ya, kejelasan gitu ya, kejelasan orientasi ya, kejelasan orientasi. Ada terakhir yang memaknai bahwa awalnya manusia itu di surga, maka kemudian manusia itu diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Tadi malaikat mengatakan harusnya fungsinya adalah memuji, bertasbih dan mensucikan Allah. Kemudian juga di sini mungkin bekalan Adam hidup di dunia itu yang paling akhir adalah wallahu alam gitu ya. Adam tahu sebenarnya orientasinya itu adalah tadi gitu ya, orientasinya adalah surga. Ya, Allah katakan walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Bahwa Allah di muka bumi ini Allah akan berikan kepada waktu kesenangan sampai kepada masa yang ditentukan. Ini adalah gambaran. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, sekali lagi tidak banyak yang bisa saya sampaikan begitu ya. Oh, ternyata masih ada beberapa slide ya. Jadi inovasi, tuntutan lingkungan yang melakukan inovasi kemudian membutuhkan culture yang harus dibangun oleh para leaders. Inilah sebenarnya kalau kita nyambung tadi ya, kondisi yang kemudian sangat memahami potensi adanya kesalahan, orientasi yang jelas. Jadi kalau orientasinya jelas itu, kemudian hal kecil itu kemudian menjadi tidak perlu diperdebatkan. Ya. Hal yang kecil itu hanya menjadi kecil, gitu. Dia tidak akan dibesar-besarkan. Adanya kejelasan tanggung jawab, inilah konsep yang sekarang banyak ya mulai didiskusikan. Bapak dan Ibu silakan cari buku tentang psychological safety. Ya. Jadi tantangan perusahaan-perusahaan saat ini itu adalah membangun budaya organisasi di mana semua pekerja bebas menyampaikan ide, gagasan, kritik, concern, kekhilafan tanpa akan disalahkan. Ini menjadi tantangan dan ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Bapak dan Ibu yang terbiasa dengan budaya culture pabrik selama ini di kepalanya manajemen itu begitu ya. Ya, respons pertamanya itu ya ketika muncul ada kesalahan, kritik begitu ya. Kadang-kadang itu tercetus tanpa sadar, ya itulah ya bagaimana Bapak dan Ibu kesiapannya dalam memimpin dunia fuka ini. Gitu ya. Ungkapan pertamanya, respons pertama gitu ya. Kritik ketika muncul tentu ada caranya dan kita nggak bicara masalah sopan apa enggak gitu ya, tentu ada ya. Kalau di luar negeri itu biasa. Ya. Perusahaan-perusahaan yang sukses kalau kita lihat ya, kami baru belajar beberapa bulan lalu dari Google ya, dari Google gimana tuh Google membangun culture yang kalau Bapak dan Ibu hadir di situ itu terasa sangat beda. Saya punya teman yang kemudian dia pernah kerja di perusahaan telekomunikasi, pindah ke Google, dia bilang sebulan pertama saya seperti orang yang benar-benar goblok kata dia begitu ya. Padahal dia di perusahaan telekomunikasi luar negeri. Itu sangat hidup diskusinya. Semua orang tidak pernah blaming, tidak pernah menyalahkan ungkapan. Nggak ada bully di situ. Semua itu apresiatif. Saya tanya, bukankah ini harusnya nilai-nilai Islam? Ya, kalau kita lihat tadi, ya apresiatif. Gitu ya. Sehingga kalau kemudian lingkungan organisasi kita bangun seperti itu, itulah lingkungan yang akan memberikan
engagement pada pekerja, mendorong inovasi, dan akhirnya membawa kesuksesan bagi perusahaan. Jadi yang diinginkan itu bukan psychological danger, ya. Karyawan kita itu takut, gitu ya, takut melakukan sesuatu, gitu ya, sehingga dia takut kemudian menyampaikan kesalahan yang dia lakukan, kemudian cenderung blaming, leader yang blaming ada apa, kemudian disalahkan. Ya, ini hal yang menarik sebenarnya, tapi karena waktu kita terbatas ya, blaming ini penting kita bahas gitu. Sehingga yang muncul itu less likely to share different views. Ya. Jadi ya sudah, ya, ngapain saya memberikan ide, ya, mangkana usul fahuwa mas'ul gitu ya. Siapa yang usul dia yang tanggung jawab, ya sudah, gitu ya. Yang disalahkan, ya, dan seterusnya. Sekarang semua orang mencoba, ya, jadi mulai banyak coaching-coaching organisasi perusahaan, Pak, bisa nggak kami dibangunkan sistem culture psychological safety, katanya. Nah, itu mulai ya di training para pimpinannya, top management level, kemudian dia dilatih, benar-benar dilatih gimana merespons, kemudian bagaimana membangun, ada sistem ya yang harus dia buat, ya ada ya secara sistemik gitu ya, gimana kemudian inovasi itu tumbuh, ya dibuatkan ya bagaimana karyawan itu channeling, ya dia berkomunikasi, menyampaikan, dan seterusnya, sehingga baru organisasi seperti itulah yang kemudian tumbuh inovasi. Jadi Bapak dan Ibu, itu gambaran pas 1 jam Pak Taufik, ya alhamdulillah sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi sebagai sedikit summary kepemimpinan, ya Islami dalam FUKA tadi, ya tegas, ya berbasiskan merit, kemudian humble dan partisipatif, gitu ya, partisipatif. Kemudian ya kalau kita ngambil dari kisah Nabi Adam tadi adalah yang menumbuhkan inovasi, ya. Kemudian mementingkan ilmu, dan terakhir ini ada konsep terkait dengan psychological safety. Sekali lagi mohon maaf karena ini sifatnya hanya overview, ya, yang saya tahu dari keilmuan saya yang ala kadarnya ini, insya Allah semoga ini bisa menjadi bahan kita sama-sama berdiskusi. Wallahu a'lam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fiasili yang telah memaparkan kepada kita tentang manajemen dan kepemimpinan yang Islami, ya, di era FUKA ini. Yang sedikit mereview beberapa hal, ya, yang tadi beliau sampaikan, ya, dalam yang saya tangkap, ya. Itu tolong dikoreksi kalau ada kesalahan, ya. Jadi ada orientasi pada produktivitas dan efisiensi, ya, di awal-awal tadi beliau menyampaikan. Kalau dulu mungkin isunya adalah best practice, ya, best practice dalam berbagai hal lah, gitu ya. Kalau kita di kampus dalam cara mengajar, misalnya peneliti di lembaga seperti BRIN, ya, sekarang itu, ya, bagaimana menghasilkan penelitian yang tadi inovatif, ya, dan juga berapa memiliki nilai guna di tengah masyarakat, gitu. Kemudian kepemimpinan yang tegas, ya, yang berbasis merit, ya. Dan ini mungkin soal ketegasan ini pasti tidak plan, gitu, ya, tidak plan, gitu. Jadi hal yang harus kita seorang pemimpin harus memiliki satu prinsip yang jelas. Nah, itu yang mungkin yang pertama memang hal yang dasar, ya, fundamental, ya. Seperti kan yang masalah faith, ya, nomor satu, ya. Kalau udah agama, akidah kan mestinya tidak bisa dinegosiasi, ya. Itu hal yang sudah fix, gitu ya. Tapi dalam hal misalnya muamalah kan kita bisa bernegosiasi, ya, bahkan juga terhadap orang-orang yang Muslim, gitu ya. Kemudian saya menggarisbawahi juga kepemimpinan yang melayani dan partisipatif, ya, servant leadership and participatory. Saya ingat ada sebuah kisah di mana Rasulullah dan para sahabat itu dalam suatu ekspedisi, ya, berjalan, dan
istirahat pada saat dan kemudian mereka mulai menyiapkan untuk memasak ya makanan. Dan Rasulullah ternyata kemudian mengambil bagian mengumpulkan kayu bakar kalau nggak salah. Ya, ketika ditanya oleh atau disarankan oleh para sahabat, ya Rasulullah, baginda duduk sajalah beristirahat di sini. Kalau tidak aku akan melakukan sesuatu, artinya beliau juga ingin berkontribusi ya, sekecil apapun gitu ya. Kontribusi ini bagaimana Rasulullah menunjukkan kepada kita tentang partisipasi dalam kebersamaan ya, walaupun beliau mungkin gitu. Dan tadi ya, di akhir ya, itu apa yang saya garis bawahi. Satu lagi mungkin tentang trust ya, ini bagaimana membangun trust antara pemimpin dengan para staff ataupun para pekerjanya sehingga mereka bisa bekerja dengan semangat ya, berinovasi dan tidak takut salah gitu. Fisiologis gitu ya, ada physiological safety tadi istilahnya ya. Nah, ya. Satu apa istilahnya, rasa nyaman atau tidak merasa terancam barangkali dengan bully ataupun disalah-salahkan oleh pemimpinnya gitu, karena mungkin kerugian ataupun hal-hal yang belum mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Kita bicara tentang perusahaan. Pak Prof. Yasil, mungkin kalau kita mengacu ya zaman para sahabatul khulafaur rasyidin dengan yang sekarang ini, mungkin salah satu permasalahannya adalah karena orang memperebutkan kekuasaan itu katakanlah dalam pilkada, pilpres segala macam untuk suatu kedudukan yang luar biasa ya, luxurious, memiliki apa namanya reward secara finansial duniawi yang sangat besar gitu ya, termasuk menjadi anggota dewan dalam hal ini gitu ya, apa namanya gajinya besar gitu. Ingat bagaimana dulu Abu Bakar As-Siddiq sehari setelah dilantik sebagai khalifah gitu, dia menggelar dagangan di pasar gitu. Nah waktu itu kan memang sistem penggajian belum ada, karena Abu Bakar adalah yang pertama gitu dalam sejarah Islam untuk menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin umat. Sehari setelah dilantik sebagai khalifah, Abu Bakar As-Siddiq menggelar dagangan di pasar. Dan para sahabat kemudian bertanya-tanya, gimana nih khalifah kita menggelar dagangan di pasar? Ya kata Abu Bakar, ya aku harus menghidupi keluargaku kan gitu. Ya, yang dia bisa lakukan adalah berdagang gitu ya. Bagaimana juga banyak sahabat lain memiliki keahlian. Risau dan ya jadi concern bersama dari umat pada saat itu bagaimana Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah. Nanti waktunya gimana? Urus umat itu kan berat. Maka mereka bersepakat untuk membagi dari Baitul Mal ya, diambil dari Baitul Mal satu yang kemudian dimintakan pada Abu Bakar berapa sih kebutuhan khalifah ini per bulan. Satu angka disampaikan dan diberikanlah. Sehingga hari berikutnya Abu Bakar Siddiq tidak lagi harus menggelar dagangan di pasar. Sampai di akhir bulan ternyata Abu Bakar Siddiq mengamati di rumahnya itu tersedia kue yang terbuat dari yang dibuat oleh istrinya begitu ya. Tanya pada istrinya, dari mana ini kue gitu ya. Kata istrinya, ini dari sisa-sisa tepung yang diberikan dari yang agak lebih sedikit. Dan lalu dibuat kue. Abu Bakar Siddiq menurut kalau begitu bulan depan kita kurangi jatah yang diberikan oleh Baitul Mal karena ini ternyata berlebih. Ini luar biasa. Nah ini bagaimana Pak Yasil ya kita melihat dalam kondisi sekarang tadi Pak Yasil mengatakan juga tadi ya, pimpinan itu kan dalam Islam keikhlasan mohon balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sistem kita itu ya sudah campur ya. Bagaimana kita menyikapinya Pak Yasil? Ya, ini pertanyaan yang susah ya Pak Taufik ya. Kalau saya sih itu adalah cara ya, itu karakter sih Pak ya.
Jadi saya tidak melihat bahwa harus seperti itu, gitu ya. Jadi kalau beberapa message yang tadi kan sebenarnya kalau saya melihat yang pertama adalah memang yang sangat indah itu seperti Zulkarnain ya. Zulkarnain itu adalah merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Itu malah beda lagi kan Pak Taufik ya. Masyarakatnya memberikan upah, dia mengatakan saya nggak perlu. Berarti dia udah punya Pak, gitu ya. Berarti penting dia punya bisnis kan. Nah itu kan menarik gitu Pak. Nah sedangkan yang kedua, ungkapan malaikat tadi saya juga coba renung ya. Kita tidak melihat dia posisinya apa, dia bagaimana, ya itu kan lebih kepada style pribadi begitu ya. Saya yang agak banyak termenung itu ungkapannya malaikat tadi gitu ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak gitu ya. Jadi peran itu bisa beragam gitu ya. Dia bisa perannya apapun, walaupun dimanapun itu adalah dia pemimpin. Kemudian kalau kita lihat juga ada sahabat yang juga kemudian dia punya banyak juga begitu ya, dan itu tidak jadi masalah gitu ya. Tapi esensinya adalah sejauh mana banyak apa kemudian ya malaikat itu kan dia memahami ya Allah menciptakan sesuatu pasti tujuannya adalah untuk mensucikannya, memujinya, dan untuk kemudian bertasbih kepadanya. Wallahu alam sih Pak Taufik. Saya melihat seperti itu gitu ya. Jadi nanti pada takut semua jadi pemimpin Pak kalau disuruh infak semua, nanti berat juga kita. Ya. Tapi insya Allah sesuai ya. Saya dulu ya. Iya, kalau kemudian jadi jangan kalau sebenarnya jatahnya seperti itu ya alhamdulillah gitu ya. Tapi jangan kemudian yang tantangan kita kan mencari menjadi pemimpin itu untuk mencari tambahan, nah gitu ya, mencari sumber utama itu yang repot kita Pak, gitu ya. Wallahu alam sih. Ya. Baik, itu pancingan aja. Ini beberapa di audiens ini ada beberapa yang saya pikir kita undang dulu untuk menyampaikan pandangan atau komentar nih. Ada Prof. Riza Nasution di SBM nih. Prof. Riza, Assalamualaikum. Ada Kang Reza, ini ahlinya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ahlinya. Pak, masih ada setengah jam Pak Reza, silakan ditambahkan Pak Reza. Aduh, jangan. Ini kan baru gabung. Jadi saya masih pendengar aja dulu. Saya ingin dengar komentarnya lah tentang masalah manajemen kepemimpinan. Mungkin kaitannya dengan bisnis ya. Era saat ini gitu, dengan berbagai macam kesalahan, era digital apa gitu. Nah, kita bagaimana memanfaatkan tantangan ini gitu barangkali. Ya, melengkapi apa yang tadi Pak Yasir. Silakan Prof. Berat ini karena tadi sudah disampaikan oleh Prof. Yasirli dengan sangat komplit ya. Ini kan ada satu diagram yang menarik sebetulnya bahwa di era sekarang ini kan sudah bergeser pemahamannya mulai dari best practice, karena kita seringkali menggunakan best practice karena berubah menjadi novel practice. Best practice, good practice, kemudian tadi ada emergent practice, novel practice. Nah, memang di era digital sekarang ini satu topik kita melihat banyak sekali cara-cara baru yang muncul dari aktor sebelumnya. Dan baru-baru ini saja saya juga menghadiri ada Indonesia Brand Forum di Kemenpar ya, hari Selasa yang lalu. Ternyata memang yang sukses itu adalah mereka-mereka yang sanggup berkolaborasi. Dan ternyata seperti misalkan Bang Aladin itu tidak pernah bisa bayangkan punya cabang sebanyak 3.000 dan kita tidak bekerjasama dengan Alfamart. Jadi ini satu contoh yang menarik di mana tadi seperti Profesor katakan novel practice ini akan selalu terus bermunculan, dan tugas tadi seperti yang Profesor dikatakan ada mengembangkan satu growth mindset, satu kebijakan pendidikan, dan tentunya dipandu oleh satu kepemimpinan. Nah, kita bicara kepemimpinan ini yang sulit tadi karena masih banyak juga business leaders yang
dari generasi-generasi sebelumnya, praktis, dan tadi seperti sampaikan Shirley bahwa perusahaan sekarang banyak membutuhkan pendekatan baru yang bisa memberikan high quality kita. Ya mungkin saya nggak menambahkan banyak ya, jadi sebagai satu endorsement terhadap apa yang tadi disampaikan Dr. Shirley. Ya, Zakallah. Ini kayaknya lagi di restoran nih Pak Reza. Ya, siap-siap makan malam. Kalau keluarga. Keluarga. Zakallah heran. Tadi mungkin kalau saya tadi menangkap ya beberapa hal, pentingnya cara-cara baru ya, novel practice gitu. Dan untuk apa ya? Kalau dalam dunia bisnis gitu ya, untuk menghasilkan produk-produk yang baru gitu ya, yang lebih baik dari yang sebelumnya. Kemudian saling berkolaborasi ya, berkolaborasi karena nggak mungkin sendirian gitu kan, dan juga harus ada cabang-cabang gitu yang mungkin dengan cepat kemudian menjajakan ataupun memproliferasi bisnisnya ini ya ke tingkat-tingkat yang lebih bawah. Mungkin Pak Yasili mungkin ada komen dari apa yang disampaikan Pak Reza tadi. Cukup Pak, ya tadi alhamdulillah nyambung ininya ya, satu frekuensi lah, alhamdulillah. Baik ya. Saya undang lagi ini ada Pak Prof. Abdul Munif dari PB nih. Pak Munif, boleh, udah kangen kita dengan suaranya Pak Munif nih. Masih ada nggak ya? Pak Munif, Assalamualaikum. Belum keluar. Pak Zainal, Prof. Zainal dari UGM. Assalamualaikum Pak Zainal. Silakan Pak Zainal. Prof. Taufik, terima kasih. Pertama terima kasih Prof. Yasili yang sudah menyampaikan sangat komprehensif dan yang kekinian betul gitu ya, sehingga ya sukar untuk mencermati dalam waktu yang singkat ini. Tapi saya terpikir begini, kalau tadi VUCA itu akibat dari teknologi, akibat dari pasar dan industri, dan juga ada harapan dari pelanggan itu kan semuanya ini adalah pasti dari society yang educated. Jadi VUCA itu terbentuk karena dari society yang educated, karena teknologinya tinggi, dia pelanggan sangat berharap, pasti harapan pelanggan itu fungsi dari edukasi gitu, orang yang educated, sehingga misalnya makanan misalnya, orang yang educated pasti dia sangat sensitif sekali terhadap makanan yang diharapkan. Itu satu sisi. Kemudian tadi di akhir juga inovasi atau teknologi, inovasi itu juga teknologi itu bisa menciptakan inovasi yang meningkatkan efisiensi, meningkatkan produktivitas dan sebagainya, yang kemungkinan atau mungkin menurunkan VUCA tadi. Tadi di akhir kita tertarik untuk mengubah psikologi danger menjadi psikologi safety gitu. Itu pentingnya leadership gitu ya, saya kira. Hanya pertanyaan saya adalah VUCA ini selalu resultante dari orang-orang yang memang menghendaki inovasi untuk menurunkan VUCA. Ada juga teknologi atau inovasi yang justru meningkatkan VUCA.
gitu loh. Seperti tadi di episode Adam, dan kemudian di akhir di situ episodenya adalah setan gitu ya, yang tidak mau sujud itu kan setan yang mau menggoda Adam dan termasuk keturunan Adam ya sampai sekarang gitu kan, sampai sekarang. Itu bagaimana Ustadz? Saya kira saya punya pemikiran memang VUCA ini ya resultante antara kepentingan untuk menuju masyarakat yang bermaslahat, tetapi ada kemungkinan juga society yang memang menikmati VUCA yang tinggi gitu loh. Itu saya punya pemikiran seperti itu. Untuk menjadi teknologi inovasi yang VUCA-nya rendah dan bermaslahat, saya kira saya setuju sekali perlu ada iman, ada ya mau tidak mau harus mempelajari Al-Quran dan hadis dan mencontoh Nabi Muhammad SAW misalnya seperti itu. Dan kemudian yang terakhir, bagaimana kita, menurut saya perubahan dari psikologi danger menjadi psikologi safety, menurut saya ini adalah pentingnya leadership atau seseorang yang punya leadership seperti yang diharapkan oleh Prof. Yasir tadi. Nah itu pasti mari kita pikirkan ketika kita akan memilih pemimpin, memilih leadership ya pasti harus yang seperti yang diharapkan oleh Prof. Yasir ini. Dan ini perlu indikator parameter bagaimana di lapang ini untuk memilih suatu leader gitu, leader yang bisa memberikan kemaslahatan atau VUCA-nya yang rendah. Saya kira itu, mohon maaf kalau tidak tidak tersusun dengan baik kalimat yang saya sampaikan. Terima kasih. Syukran Pak Taufik. Ya, Pak Yasili. Ya, makasih Pak Zainal ya. VUCA ini sebenarnya istilah manajemen aja Pak ya. Kalau saya coba pahami ya, hanya istilah manajemen menunjukkan bahwa kondisi semakin ke sini itu semakin tidak bisa diprediksi gitu ya. Jadi kalau dulu perusahaan itu dia lebih mudah, dia bisa memprediksi sehingga dia punya misalnya strategic planning 5 tahun ke depan. Dia punya. Dan dia bisa pastikan bahwa dalam 5 tahun ke depan itu hal yang terjadi itu sesuai dengan rencananya. Gitu ya. Itu sebelum pandemi ya jauh-jauh itu biasa gitu ya. Ya, tahu-tahu kemudian tadi ada di bawah Prof. Zainal di bawah 2 tadi ada pandemi, ada resesi global ya. Sekarang semua orang bersepakat bahwa kita tidak bisa menduga 5 tahun lagi itu apa yang akan terjadi. Karena tadi teknologi berubah cepat gitu ya. Tahu-tahu aja nanti kita akan masuk robot gitu ya. Tahu-tahu masuk hologram, masuk virtual reality gitu ya. Teknologi berubah, ada 5G, tahu-tahu kemudian semua eksponensial geraknya. Ada 6G dan seterusnya. Sehingga yang dihadapkan itu adalah ketidakpastian. Tadi juga saya sampaikan terkait dengan ya kondisi global, ekonomi berubah tiba-tiba orang nggak pernah duga. Zaman sekarang masih ada invasi Rusia ke Ukraina dan semua diam begitu ya. Wah ini indikasi dulu nggak bisa kita prediksi. Ya rasanya udah nggak mungkin, nggak ada yang berani. Tapi ternyata ada juga gitu ya. Nah, berarti sesudah ini jangan-jangan akan diikuti oleh negara lain dan seterusnya. Pandemi juga sekarang sudah turun COVID. Orang mengatakan kita siap-siap dengan COVID versi 2 atau virus semacam. Itu esensinya adalah ketidakpastian, Pak. Makanya orang mengatakan bahwa kekuatan dari sebuah perusahaan atau organisasi itu adalah pada leadership dan bagaimana leadership itu kemudian dia bisa membangun talenta yang agile dan inovasi. Jadi lebih ke situ sebenarnya. Nah, sehingga kalau kita bicara dalam Islam sebenarnya, gitu ya, tidak ada yang baru kalau saya melihat ya. Dari leader Islami itu kalau kita lihat ya bagaimana dia harus humble, dia partisipatory,
gitu ya. Dia kemudian merit based. Itu semuanya adalah profil-profil leaders yang selama ini kita sudah kenal, walaupun dalam prakteknya ternyata kita ter apa ya teracuni dalam tanda kutip begitu dengan gaya kepemimpinan yang sebenarnya gaya pabrik zaman dulu begitu. Sehingga kemudian kita senantiasa yang ditumbuhkan itu adalah fear, yang ditumbuhkan itu adalah standarisasi, yang dipentingkan itu adalah administratif job desk, yang sebenarnya itu oke saja untuk kondisi yang kemudian ketidakpastiannya rendah. Ya, jadi yang saya pahami begitu, Prof. Gitu ya. Jadi sekarang itu harusnya kita kembali, kalau kita lihat leader yang kemudian ya Rasulullah SAW itu sangat dengan sahabatnya dekat gitu ya. Sahabatnya dekat. Sahabatnya bisa memberikan, ya Rasulullah, boleh nggak aku memberikan usulan? Silakan. Usulannya baik bisa diterima oleh Rasulullah. Tapi kalau kita lihat sekarang, apa yang ditumbuhkan oleh leader gitu ya? Pencitraan satu, kemudian ada barrier gitu ya, kemudian ada blaming ya. Blaming, orang baru ide itu disalahkan gitu ya. Kenapa ini kemarin, siapa yang begini? Meritnya enggak, sangat tidak fair ya. Kalau Rasulullah kalau merit, kalau kita lihat perang itu pembagian ghanimah itu jelas, siapa yang kontribusi besar dia yang dapat gitu ya. Sekarang enggak, menurut saya sangat tidak fair. Kita muncul ada gap sekarang. Yang paling besar meritnya sekarang adalah pemilik dan pimpinan gitu ya. Dia sebenarnya nggak bisa jadi nggak kerja. Ya, jadi komisaris doang begitu kan. Ya, ini yang kemudian terjadilah gap, padahal harusnya merit. Orang yang di bawah yang dia kerja sehari-hari. Tapi kemudian siapa? Ini yang menurut saya sih kesempatan sebenarnya orang-orang yang kemudian memiliki typical leadership yang saya bilang tadi, inspiring, motivating, humble, servant, participatory, mereka inilah yang kemudian yang akan berjaya gitu ya dengan kondisi saat ini, karena dia mampu menumbuhkan organisasi yang mempelajar, organisasi yang terus belajar, organisasi yang inovasi, dibandingkan dengan orang yang leadership-nya itu ya menurut saya tidak seharusnya seperti itu. Gitu gambarannya, Prof. Zainal. Wallahu alam ya. Baik, syukran, Ustaz. Ya, terima kasih Pak Zainal atas pertanyaannya. Ini di chat ada Pak Bustanul. Pak Bustanul boleh open mic aja mungkin. Pertanyaannya lumayan panjang kalau dibacakan. Pak Bustanul ini kalau nggak salah Jambi atau Bengkulu ya, mana ya? Halo, Assalamualaikum Pak Bustanul. Boleh open mic? Kalau enggak, saya bacakan aja. Pak Bustanul. Open mic belum? Jadi pertanyaan dari Pak Bustanul ini di chat terkait dengan beliau optimis ya tentang kepemimpinan Islam yang sangat baik dalam praktek dan teori. Namun hari ini tidak nampak dalam kepemimpinan di banyak tingkatan, mulai dari tingkat bawah sampai tingkat internasional. Apa yang salah itu? Kalau dari sisi kualitas dan kuantitas itu banyak sebenarnya. Ini tentang kepemimpinan yang Islami yang mungkin kali ini beliau gimana permasalahannya? Demikian Pak Yasir. Nanyanya susah-susah ya, kayak sidang mahasiswa nih nanyanya nih. Berarti. Iya, walau alam. Kalau menurut saya sih belum tentu baik juga Pak, begitu ya, belum tentu baik. Sebenarnya kalau dengan sekarang, kalau kita lihat perusahaan mana yang survive, ya, itu ada istilahnya itu organizational health index-nya bagus. Organizational health index itu indeks kesehatan organisasi itu sangat dipengaruhi oleh leadership. Dan kalau kita lihat leadership yang seperti apa, itulah yang selama ini indah kita dengar dari kisah-kisah dalam
dalam Al-Quran, dalam Islam. Apakah itu sudah dimiliki oleh pemimpin-pemimpin kita? Rasanya enggak, Pak. Ya, mohon maaf nih, saya ingin mengatakan tidak. Gitu ya. Di hampir semua ya, menurut saya yang ditumbuhkan itu bukan psychological safety, tapi adalah lebih cenderung kepada psychological danger. Ya. Orang Barat malah psychological safety-nya bagus, Pak. Ya, jadi kalau di luar negeri kita ada pendapat itu diapresiasi, ya. Tadi ada pendapat. Mohon maaf ya, saya ada, boleh nggak saya kasih masukan? Kalau kita di sini udah merah dulu tuh mukanya, Pak, gitu ya. Ya. Jadi kemudian ya itu kan Rasulullah begitu dulu. Sekarang kan enggak. Ada barrier gitu ya. Ya. Nah, ini yang kemudian pencitraan. Kalau kita lihat pengusaha-pengusaha sukses sekarang, Pak, CEO-nya pakai baju kaos tuh semua tuh. Ya, kalau kita kan enggak. Kalau ada di lingkungan kita berkumpul 10 orang, kita tahu siapa ketuanya di situ, Pak. Yang pakaiannya paling bagus, itu dia ketuanya. Gitu ya. Ya, kumpul 100 orang, siapa nih ketuanya? Gitu ya. Kita tahu orang yang paling beda aja sendiri di situ. Gitu ya. Ya. Jadi itulah kalau menurut saya. Jadi ini masih PR, makanya inovasi Indonesia, mohon maaf nih, kita itu nomor inovasi kita nomor 85, Pak. Indonesia itu nomor 85 dari 120 negara yang didata. Hampir tidak ada inovasi di kita, itu rendah. Ya, karena kita mengelolanya itu tadi, ya, bukan menumbuhkan orang untuk bisa berinovasi. Yang ditumbuhkan itu adalah budaya nurut apa kata pemimpin. Nah, ketika masuk kita zaman VUCA, nggak cocok. Tadi orang sudah banyak cara-cara baru yang berbeda, kalah kita, gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan. Jadi apa yang salah? Ya kalau bab kita sekarang bicara kepemimpinan, ya itu masih belum, gitu ya, masih belum. Sejauh mana pemimpin kita mau mendengar ke bawah secara serius, ya itu yang dilakukan oleh Rasulullah, ya itu yang dilakukan oleh para sahabat, ya bersedia mendengar, mau bekerja sama, ya. Kalau tadi Zulkarnain saya sampaikan adalah ada masalah, kata Zulkarnain, ayo kita selesaikan masalah ini bersama-sama. Saya datang membawa teknologi terbaik, itu adalah ya membakar tembaga dan macam-macam. Saat itu teknologi itu nggak ada. Jadi pemimpinnya itu dihormati karena kompetensinya. Dia punya sesuatu yang berbeda, yang hebat, yang tidak dimiliki masyarakat. Dia tahu. Tapi solusinya adalah dikerjakan bersama dan seterusnya. Jadi kalau menurut saya permasalahan kita ya permasalahan kepemimpinan, Pak Musdanul, ya, walau alam ya. Itu yang bisa yang komentar saya ya. Mungkin tentu perlu kajian lebih mendalam dan ini tidak hanya satu-satunya masalah ya. Wallahu a'lam. Ini perlu leadership school ya, Pak Yasili ya, dari tingkat Islamic Leadership School ini. Saya juga teorinya Pak Taufik ya, kalau suruh prakteknya juga nggak bisa ya. Kan orang-orang yang pakar teori dan praktek kan nggak boleh sama ya. Gitu. Pak Bustanul ada tambahan dari tadi yang ditanyakan? Silakan. Terima kasih, Pak. Maaf tadi ada yang mengganggu mungkin ya di suara hati saya. Silakan Pak Bustan. Ya, yang saya maksudkan itu ya mungkin bukan pribadi-pribadi, Pak ya. Itu teori lah. Teori asas kepemimpinan yang diajarkan sama Islam itu ya baik menurut saya. Karena dan memang praktik-praktik yang dilakukan dari zaman Rasulullah dan sebagainya, terus Khulafaur Rasyidin sampai ke ketika kejayaan Islam itu kan mempraktikkan ajaran-ajaran Islam dan memang pemimpinnya sendiri juga memiliki kepribadian Islam gitu.
Nah, lantas ketika itu yang mau kita terapkan misalkan ya, banyak sekali diganjal, Pak. Mungkin karena faktor politik lah, faktor mungkin ya faktor kekuatan apa ya, pengaruh dari orang yang ingin apa ya, menciptakan kepemimpinan yang seperti itu. Malah kan di Indonesia ini sedikit saja yang ada politik mungkin identitas Islam ya, mungkin langsung dicap khilafah dan sebagainya. Itu maksud saya, Pak. Kalau teori dan saya rasa tidak perlu kita debatkan lagi ya, pasti baik lah kalau menurut saya. Cuma mungkin ya sekali lagi teori itu tidak langsung diimplementasikan oleh pribadi-pribadi yang mungkin saja dia sebagai pemimpin. Nah itu yang mungkin saya butuh pencerahan kembali Pak. Ketika hal itu mungkin diterapkan di Indonesia kok susah sekali gitu Pak. Padahal ya mungkin orang juga tidak mengecap Islam ini juga salah gitu kan, bagus. Tapi ketika Islam ini mungkin ada yang dibawa ajaran-ajaran Islam ini langsung mungkin orang menganggap ini politik identitas sebagainya. Kita dijegal seperti itu maksudnya Pak. Kira-kira bagaimana caranya supaya itu juga bisa muncul itu? Saya merindukan itu Pak. Matur nuwun Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan Pak Zili. Ya udah dijawab sendiri kok sama Pak Mustanul tuh kali ya jawabannya ya. Tapi ini Pak, yang ingin saya sampaikan adalah tadi episode Adam di surga itu dengan ungkapan wa'allama Adamal ya, ilmu ya. Kepemimpinan itu ada ilmunya gitu ya. Jadi tidak tidak kemudian menjadi garansi bahwa dia soleh maka dia menjadi pemimpin yang baik. Itu yang menurut saya itu penting begitu ya. Jadi kesolehan individu itu tidak ada hubungannya dengan kepemimpinan. Makanya kalau kita lihat Khalid bin Walid, nah ya, kalau kita mengukur itu adalah dibandingkan para sahabat yang lain, Khalid itu dia adalah orang yang baru masuk Islam. Tapi ketika baru masuk Islam, kemudian langsung menjadi jenderal, begitu ya. Padahal kan dibandingkan kualitas keimanan macam-macam, tentu sahabat yang lain jauh lebih baik, begitu. Nah, yang kedua, saya nggak mau spesifik, saya tahu ya, mungkin Pak Mustanul tadi sebagian udah concern-nya. Saya lebih melihat di perspektif yang lain, ya. Sehingga itu membutuhkan kita juga harus sadar bahwa kita butuh apakah itu kemudian organisasi Islam, sekolah Islam, ya, gaya kepemimpinan yang sesuai dengan konteks saat ini, Pak. Itu Pak Mustanul kita juga harus sadari. Ya, pesantren kita, sekolah-sekolah kita, organisasi Islam, ormas Islam, zaman Fuka, kan tema kita zaman Fuka nih Pak. Zaman Fuka ini beda dengan zaman 30 tahun yang lalu. Gitu ya. Zaman sekarang kita berhadapan dengan milenial, generasi Z. Mereka butuh pendekatan yang berbeda dengan yang dulu. Ini generasi yang belum ada nih. Generasi yang kemudian kalau mati listrik bingung mereka. Gitu ya. Kalau tidak ada wifi bingung mereka. Karena mereka nggak bisa pesan makan, nggak bisa kemana-mana, karena biasanya kemana-mana itu harus pakai Gojek, harus ada Google Map. Gitu ya. Yang mereka nggak pernah baca koran, nggak pernah nonton TV, ya. Ini adalah generasi saat ini. Yang dibutuhkan itu adalah leadership yang berbeda. Ya. Saya tidak menjawab langsung Pak Bustano tadi, tapi rasanya concern menurut saya itu PR kita bersama. Tapi saya ingin sampaikan bahwa kepemimpinan itu kita perlu dalami begitu ya. Jadi bukan sebatas banyak kok yang dipelajari dalam Al-Qur'an yang selama ini ya. Saya 15 tahun konsultan manajemen Pak, organisasi, mencari dalil aja susah nih saya gitu ya dalam Al-Qur'an ya. Makanya harus yang mana nih kira-kira gitu ya, karena kita udah ini jadinya menjadi PR kita. Itu gambarannya, wallahu alam Pak Bustano. Tapi terima kasih tadi mengingatkan kita ya, itu jadi memang menjadi tantangan kita semua. Tadi ada yang ngacung deh kayaknya. Iya, ada tadi Pak Dedi. Pak Dedi, boleh open mic langsung. Ya, Dedi terima kasih.
Unan. Pak Taufik, Pak Prof. Shirley. Mohon maaf nih, kondisi tidak memungkinkan, kurang sehat, tidak bisa buka kameranya. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Prof. Shirley tadi tentang kepemimpinan Islam di era Fuqaha ini ya. Cuman tadi saya belum melihat ada variabel tentang budaya begitu. Karena kalau kita lihat ya di Indonesia ini kan cukup bervariasi antara orang Sumatera Barat dengan orang Jawa atau orang Medan dengan orang Sunda, itu kan variabilitasnya sangat sekali. Kira-kira bagaimana kita mengimplementasikan konsep ini dalam dalam konteks perbedaan budaya ini? Mungkin itu saja, Prof. Ya. Humble atau servant leadership itu, Pak, sebenarnya kepemimpinan berorientasikan anggota sebenarnya, Pak Dedi. Ya. Jadi kalau kita kenal ada yang disebut dengan student center learning, teacher center learning, ya. Kepemimpinan konvensional saya menyebutnya itu adalah leader center. Kalau kepemimpinan zaman Fuqaha ini yang kita perlukan itu adalah member center. Jadi terlepas dia budayanya apa, ya itu yang harus digali, ya apapun itu. Jadi pemimpin ya yang bisa kemudian memahami ya yang dipimpinnya itu seperti apa. Makanya kalau kita lihat pemimpin-pemimpin yang sukses, saya contohnya banyak perusahaan ya, di contohnya adalah mereka yang mengerti tentang psikologi orang, gitu ya. Mereka ngerti sedikit tentang bagaimana mengelola orang. Ya, jadi pendekatannya itu bukan pendekatan standar, gitu ya, tapi pendekatan yang dia ya sama seperti dulu Rasulullah. Ada sahabat orangnya seperti ini, kemudian Rasulullah pasang target yang tinggi, tuntutan yang besar. Ada sahabat yang kemudian yang orang dari Ajam begitu ya, kemudian Rasulullah pasang target pameran itu gambarannya adalah member oriented ya. Member oriented itu artinya dia bisa menyesuaikan sesuai dengan kondisi, dengan siapa dia kemudian yang dia pimpin. Jadi faktor budaya pasti ada, Pak Dedi, saya sangat yakin itu. Tugas pemimpin lah untuk memahaminya itu, dan kemudian dia tetap style utamanya itu adalah servant ya. Servant itu adalah pemimpin sebagai pelayan buat anggotanya. Jadi pemimpin itu kemudian mendorong bagaimana anggotanya itu bisa inovasi. Jadi kata kuncinya inovasi. Agar inovasi itu tumbuh, pemimpin itu pertanyaan pertama dari seorang pemimpin adalah, saya lihat Anda itu punya potensi begini, tapi belum teroptimalkan. Apa yang bisa saya bantu agar kemudian Anda bisa kemudian berkarya lebih untuk organisasi kita dan seterusnya. Nah, itu pertanyaan yang rasanya dalam kepemimpinan konvensional itu nggak pernah kita tanya seperti itu, gitu ya. Kalau kepemimpinan konvensional itu yang kita tanya, kalau kita benar-benar lihat sebenarnya pertanyaannya ini adalah SOP, job desk Anda ini, silakan ikuti, gitu ya. Kerjakan sesuai dengan SOP. Itu adalah kepemimpinan konvensional. Kepemimpinan ke depan Fuqaha, dia sangat mengharapkan ada inovasi dari pekerjaannya, dari tim. Maka dia adalah lebih kepada setiap orang itu ada individual approach bagi dia. Nah, disitulah kemudian faktor budaya itu masuk, gitu ya. Ketika dia meng-approach orang Padang dengan dia meng-approach orang Aceh tentu beda. Gitu ya. Wallahu alam ya, itu yang mungkin saya bisa paham, yang bisa saya sampaikan. Syukur, Prof. Terima kasih. Ya. Pak Cukup tadi katanya mau menyampaikan sesuatu. Pak Cukup Mulyana, masih ada nggak ya? Assalamualaikum Pak Cukup. Terlempar keluar. Oke, belum kelihatan lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada yang masih ingin menyampaikan pertanyaan atau komentar, kita mungkin masih ada waktu sekitar 7 menit ya, setengah 10 ini. Izin, Prof. Ya, silakan Mas Ali. Ingin tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Jadi alangkah
baiknya kalau memang PUKA ini diterapkan oleh kita ya, diterapkan oleh kepemimpinan. Namun rasanya Prof, kami yang di daerah, saya dari Morainim, kabupaten di salah satu kabupaten, saya juga ASN, rasa-rasanya masih jauh gitu loh di kondisi kita ya, di kondisi kita. Karena semuanya masih transaksional gitu. Untuk semuanya diukur dengan apa yang bisa diberikan, kemudian untuk mendapatkan sebuah kepemimpinan juga masih gitu kan. Siapa yang berani berapa, dapat berapa, dan nampaknya ini hal ini terus gitu masih ketika dibandingkan dengan perusahaan, memang rasa-rasanya di perusahaan itu sudah dengan Google gitu kan, mereka sudah menerapkan, sementara dalam faktanya, sehingga untuk menerapkan ini di level terkecil gitu kan di wilayah kita masing-masing masih menjadi gap yang sangat jauh, Prof, untuk kita. Sehingga bagaimana menawarkan gagasan-gagasan ini ya, di ASN lah gitu kan. Kami masih jauh sekali gitu kan dengan kondisi di lapangan gitu untuk menerapkannya. Ya. Sekedar curhatan saja nih, Prof. Padahal. Ya. Ya. Silakan, Pak. Ya, harus dicoba Pak Ali ya. Kita sadar itulah realitas kita, Pak. Jadi realitas kita saat ini inovasi kita itu rendah, Pak. Gitu ya. Salah satunya adalah leadership kita yang kemudian belum mampu memaksimalkan. Dan kalau kita lihat, Pak, di daerah, beberapa daerah itu bisa kok. Jadi dia bisa kan, makanya tadi saya tuliskan inspiring leadership kan. Inspiring leader. Orang-orang kalau kemudian motivasi itu ada dua kata orang psikologi ya, kalau nggak salah Pak Ali ya. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Intrinsic motivation, extrinsic motivation. Selama ini kita itu hanya menyentuh motivasi eksternal. Anda kerja, saya kasih gaji. Kalau nggak ada gaji, nggak kerja. Itu eksternal, itu konsekuensi. Tapi kalau motivasi internal, dalam Islam itu kan motivasi selalu internal kan? Tadi kan kisah Zulkarnain, balasan dari Allah, gitu ya. Bukan untuk kemudian kita jadikan PHP gitu ya, membawa harapan palsu, tapi memang realitasnya begitu. Ketika intrinsic motivation, maka kemudian kita akan mendapatkan kerja-kerja yang luar biasa, Pak. Nah, jadi tugasnya leader adalah memancing, menginspirasi agar motivasi internal itu tumbuh. Kalau nggak begitu, kita nggak maju-maju daerah, Pak. Jadi harus maju. Jadi nggak ada istilah daerah pusat. Kalau sekarang dengan teknologi macam-macam, ya daerah memiliki peluang yang sama. Nah, jadi bisa dicoba, Pak. Gitu ya. Bisa dicoba. Dan semua orang, riset banyak mengatakan, kalau motivasi internal itu kita sentuh, kita nggak bicara dia di daerah, di pusat, atau dimanapun, maka dia akan memberikan 20% effortnya lebih daripada orang yang tersentuhnya motivasinya eksternal. Orang kemudian sekarang banyak, saya yakin juga di daerah banyak Pak, ya mungkin di Palembang sana, di Padang, gitu ya. Kenapa dia mau kemudian bekerja bukan lagi 8 jam sehari, dia mau 12 jam, dia mau tinggal di kantor. Ya, gajinya kan dia 8 jam 12 jam sama aja, tapi ketika dia memiliki motivasi intrinsik, saya melakukan ini untuk agar perusahaan saya, organisasi saya, institusi saya ini jauh lebih hebat dari yang lain. Yang kita tugasnya leader menumbuhkan itu. Nah, inovasi ini sekali lagi menjadi tuntutan. Kalau kita tidak inovasi, maka kita akan terdisrupsi. Saya belum bahas tadi gitu ya. Sekarang banyak disebut dengan disruptif. Semuanya kita akan terdisrupsi nanti. Nah, VUCA itu semua orang sepakat. VUCA itu karakteristiknya adalah disrupt or to be disrupted, gitu ya. Kita mendisrupsi orang atau kita terdisrupsi, gitu ya. Tinggal nunggu aja. Kita akan mendisrupsi atau kita akan terdisrupsi. Jadi itu Pak. Jadi serasanya ini bisa kita coba ya, walaupun untuk mencobanya tentu perlu journey ya. Perlu kita coba, wallahu alam. Iya, Jazakallah. Demikian ya Pak Ali. Ini memang kalau di ASN, di kantor-kantor pemerintahan ini memang challenge-nya lebih besar kelihatannya Pak Yasir dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan ya. Karena mereka biasanya bisnis as usual ya.
tadi disebutkan ya, dengan target-target pekerjaan yang sudah ditentukan. Selama itu tercapai ya sudah gitu kan. Dan rest itu ya bisa melakukan kerjaan-kerjaan yang lain gitulah. Barangkali mungkin Allah alam ya, kita di universitas perguruan tinggi ini khawatir punya tren yang sama juga selama saya kuliah, bisa misalkan bimbingan gitu kan. Apalagi lanjutnya buka warung gitu kan. Karena insentif dosennya mungkin tidak cukup gitu untuk nyekolahkan anaknya tinggi-tinggi. Allah alam ini challenge kita ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau masih ada satu orang lagi yang mau menyampaikan komentar atau pertanyaan. Tidak ada, saya kira kalau tidak ada kita minta Pak Prof. Yasirli untuk barangkali ada closing remark ya untuk kita semuanya siapkan barangkali untuk kita tadi ya di ayat apa. Ya, makasih Pak Taufik ya. Mungkin saya agak berbeda ya. Jadi closing remark-nya memang pembuka Pak Prof. Ya. Jadi closing remark-nya memang ini menjadi tantangan. Jadi kalau kita berbicara tentu Islam tidak menolak gitu ya. Kita ada terkait dengan hal-hal kebaruan dalam ilmu perkembangan sesuai dengan realitas di lapangan. Jadi kepemimpinan Islam ini ya referensinya juga masih terbatas ya. Kita punya referensi-referensi dulu yang secara normatifnya itu insya Allah itu sangat relevan. Tapi kita perlu panduan-panduan yang lebih praktikal, yang sebenarnya itu pasti ada ya dalam khazanah Islam kita. Nah, ini mungkin nanti Bapak-Bapak dan Ibu kita semua insya Allah yang perlu menggalinya. Tadi saya sebutkan zaman ketidakpastian membutuhkan inovasi. Inovasi hanya tumbuh dari suatu organisasi yang kondusif, psychological safety-nya bagus. Psychological safety, organisasi yang sehat itu hanya bisa ditumbuhkan oleh para leader yang memahami itu. Dan itu semuanya pasti ada dalam nilai-nilai Islam kita insya Allah. Mungkin itu, jazakumullah khair, saya mohon maaf sekali lagi kalau ada yang kurang pas, masih kurang dalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Sekali lagi Prof. Yasir yang telah menyampaikan kepada kita tentang topik yang penting ini ya, manajemen kepemimpinan ya. Dan kita semuanya punya tanggung jawab ya untuk terhadap lingkungan kita lah di sekitar kita, karena kulukum ra'in tadi ya, para keluarga, masyarakat, enggak kita ajak sama-sama pada kebaikan ya, ini tugas dakwah kita gitu, tugas individunya gitu, bukan tugas yang bahkan pada sebagian orang saja gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan bertemu lagi Kamis yang akan datang dengan topik nanti akan disampaikan di grup. Ya, jazakumullah khairan katsiran buat semuanya atas kesabaran dan partisipasinya. Sampai bertemu lagi pekan depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Prof. Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Waalaikumsalam. Ya.